Bab 233. Regine Johnson menatap Chuck Cannon. Kau ingin membawaku ke alun-alunmu. Dia penuh dengan keraguan. Dia sudah kesal ketika dia mengatakan bahwa wanita cantik dan kaya itu adalah bibi Logannya terakhir kali. Bagaimana dia bisa berbohong seperti itu? Dia bahkan menawarkan untuk membawanya ke alun-alunnya. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba membuang-buang waktu? Ya, kamu tidak percaya padaku, kan? Aku akan mengantarmu ke sana sekarang, kata Chuck. Sikap Regine tidak memberi Chuck pilihan lain. Dia datang ke sini untuk membantu Zelda Maine, tetapi induk semang Zelda, Regine, sangat marah. Jika Chuck tidak menjelaskannya, dia tidak akan bisa membantu Zelda. Sebaliknya, dia akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan padanya, yang akan membuatnya semakin tidak mungkin untuk memperbarui kontrak. Tidak perlu, kau membuang-buang waktuku. Regina menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena Zelda, dia tidak akan kembali ke sini hari ini. Regine, ada banyak kesalahpahaman di antara kita. Chuck menghela nafas. Ketika mereka bertemu di rumah pertanian, dia sudah salah paham sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Chuck tampaknya menjadi korban di sini. Entah bagaimana, dia salah paham bahwa Bibi Logan adalah ibu gulanya. Namun, Bibi Logan sangat baik padanya sehingga dia bersedia menyetujui apapun. Dalam aspek ini, Chuck cukup beruntung. Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Aku telah melihat dengan mataku sendiri bahwa teman sekelasku yang baik ternyata pembohong dan pria yang tidak tahu malu. Regina kecewa. Dia tidak ingin membicarakannya lagi. Apalagi yang bisa dia katakan kepada orang seperti itu? Zella terkejut. Ternyata mereka berdua adalah teman sekelas, dan ada terlalu banyak kesalahpahaman di antara mereka. Regine. Zelda ingin berbicara mewakili Chuck. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Regine berjalan keluar. Zella menghela nafas. Sepertinya tidak mungkin dia bisa memperpanjang kontraknya, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Zelda, tolong tunggu sebentar, kata Chuck. Chuck, tidak apa-apa. Jangan meremehkan dirimu hanya agar kamu bisa membantuku. Zelda merasa tertekan. Melihat Chuck dipermalukan oleh Regine barusan, Zelda merasa hatinya sakit. Dia merasa bahwa Chuck telah dianiaya. Regine bahkan tidak ingin mendengar penjelasan Chuck. Zelda merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan Chuck dianiaya tidak peduli bagaimana restorannya nantinya. Baik. Chuck berjalan keluar. Kali ini, dia harus membantu Zelda. Dia mengejar Regine dan berjalan menuju mobilnya. Regine, kenapa kamu harus menatapku seperti itu? Apa aku benar-benar terlihat seperti seseorang yang hidup dari beberapa wanita lain? Chuck sangat tidak berdaya. Ya. Pertama, Anda tidak kaya. Kedua, Anda belum genap 20 tahun. Bagaimana Anda bisa membeli BMW seri 7? Dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli plaza? Regine kesal. Aku sudah mengatakan bahwa aku dari keluarga kaya. Chuck benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia sudah menjelaskannya saat itu. Cukup, ucap Regina dengan kesal. Apakah kamu masih mengolok-olokku karena berpura-pura miskin ketika kita masih di sekolah menengah? Kamu benar-benar terlalu picik. Chuck tahu bahwa jika dia terus menjelaskan, Regine akan memiliki prasangka yang lebih dalam terhadapnya. Chuck kesal. Ini sudah terlalu jauh. Dia berkata, hanya karena kamu dari keluarga kaya, bukan berarti aku juga tidak bisa. Bukannya kamu tidak boleh berasal dari keluarga kaya, tapi buktikan padaku. Siapa orang tuamu? Regine bertanya dengan tidak sabar. Jika aku memberitahumu, perusahaan ayahmu akan dibeli oleh ibuku, kata Chuck dengan tenang. Properti keluarga Regine hanya bernilai lebih dari 2 miliar dolar. Jika dia memberitahu ibunya, dia akan segera membeli semuanya, bukan? Regine semakin membencinya. Chuck Cannon, apa kau gila? Kau pembohong yang konyol. Perusahaan ayahnya bernilai ratusan juta dolar. Bisakah dia membeli perusahaan itu? Apakah dia mengira mereka ada di pasar? Barang-barangnya sangat murah. Selain itu, apakah ayahnya bersedia menjual perusahaannya? Pria ini tidak bisa berhenti menyombongkan diri. Pergi dari pandanganku, aku tidak ingin melihatmu lagi, kata Regine dengan jijik dan menyalakan mesin mobil. Pada saat ini, dua mobil melaju dari luar. Regine kaget, karena salah satunya milik ayahnya. Apa yang ayahnya lakukan di sini? Dia membuka pintu mobil dan berjalan turun, memperingatkan Chuck, ayahku akan datang. Jangan katakan apa yang baru saja kamu katakan, kalau tidak kamu harus menghadapi konsekuensinya. Setelah itu, Regine berjalan mendekati ayahnya. Chuck menyentuh hidungnya dan berpikir, apakah dia akan memberiku pelajaran? Dia juga kaget karena telah mengenali orang yang datang bersama ayah Regine. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita cantik tinggi melangkah keluar. Lekukannya sempurna, terutama pantatnya yang montok. Tanpa diduga, itu adalah Queen Miller. Apa yang dia lakukan di sini?
Ayah Regine, Wesley Johnson, tersenyum dan berkata, Presiden Miller, apakah Anda tertarik dengan jalan ini? Ya, itu tidak buruk. Quinn mengangguk, dan asisten di belakangnya mengeluarkan dokumen itu. Ini adalah kontrak akuisisi dan harga penawarannya. Anda bisa melihatnya, kata Quinn. Wesley mengambil kontrak itu dan segera melihat kontrak itu. Dia sangat puas dengan harganya. Lagi pula, kontrak toko-toko di jalan ini akan segera berakhir. Dia akan menjual jalanan ketika Quinn mengusulkan untuk membelinya. Apalagi harga yang dia tawarkan masuk akal. Presiden Miller, silakan datang ke kantor saya dan kita akan membahas lebih detail. Wesley sangat senang. Harga yang ditawarkan Quinn ini 10% lebih tinggi dari harga pasar. Tampaknya Quinn ingin mengembangkan tempat ini. Baik. Quinn tidak keberatan, tetapi ketika dia melihat sebuah restoran di kejauhan dengan matanya yang indah, dia tersenyum. Ayah. Regine datang. Dia terlalu penasaran. Apa yang dibicarakan ayahnya dengan wanita ini? Kontrak apa? Apakah ayahnya akan menjual tempat ini? Apakah itu sebabnya dia memintanya untuk tidak memperbarui kontrak toko di sini? Regine, izinkan saya memperkenalkan orang ini kepada Anda. Ini Presiden Miller. Nyonya Miller, ini putri saya, Regine Johnson. Wesley memperkenalkan. Quinn mengangguk pada Regine. Regine juga sangat sopan. Tentu saja, dia bisa melihat temperamen Quinn. Quinn pasti jauh lebih kaya daripada keluarganya, jadi dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Dia harus rendah hati. Senang bertemu dengan Anda, Presiden Miller. Ucap Reina dengan sopan. Kesenangan adalah milikku. Mata indah Quinn menoleh. Ketika dia tiba-tiba melihat Chuck, dia terkejut. Presiden Miller. Regine ingin melanjutkan, tetapi Quinn menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, tolong beri saya waktu sebentar. Dia berjalan ke Chuck dan berdiri di depannya. Regine tertegun, tetapi dia langsung merasa jijik. Apakah Chuck hidup dari wanita ini juga? Regine tidak dapat memahami apa yang begitu baik tentang Chuck sehingga dia dapat memiliki begitu banyak wanita kaya yang mendukungnya. Ayah, apa yang terjadi? Regine mengerucutkan bibirnya. Presiden Miller ingin membeli jalan ini, kata Wesley. Dia terkejut saat melihat Quinn berjalan ke arah Chuck. Kekayaan bersih Presiden Miller setidaknya 10 miliar dolar. Sepertinya Presiden Miller mengenal pemuda itu. Regine, ayo pergi dan temui dia juga. Apa? Pria itu adalah teman sekelasku. Dia hidup dari wanita kaya. Regine tidak senang. Jangan bicara omong kosong, kata Wesley dengan serius. Ayah, aku tidak berbicara omong kosong. Dia hanya bayi gula seseorang. Aku pernah melihatnya. Presiden Miller pasti telah mendukungnya sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengenalnya? Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengannya. Regina menggelengkan kepalanya. Regine, jangan bicara omong kosong. Saya pikir pemuda ini memiliki temperamen yang sangat langka. Anda salah paham. Wesley berpengalaman. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ketidakpedulian di mata Chuck? Ini bukan sesuatu yang orang biasa akan miliki. Tidak. Regine tidak menganggapnya serius. Bagaimana dia bisa salah paham? Chuck jelas berbohong. Berhenti mengatakan itu. Kemarilah. Wesley serius. Regine melengkungkan bibirnya dan pergi dengan enggan. Tetapi ketika dia pergi, dia mendengar Quinn berkata, apakah kamu datang ke sini untuk membeli tempat ini juga? Apakah kamu ingin mencuri kesepakatan ini dariku? Apa? Dia ingin membeli jalan ini? Bagaimana itu mungkin? Dan dia ingin mencuri kesepakatan ini? Apa artinya itu? Regine tercengang. Tidak. Chuck menjadi sadar. Quinn, yang memperoleh tempat lain, tampaknya menyukai tempat ini. Tampaknya negosiasi berjalan cukup baik. Quinn mungkin akan memiliki jalan ini. Namun, mengingat hubungan Quinn dengan Zelda, apakah Zelda masih bisa menjalankan restorannya di sini? Apakah kamu membeli jalan ini? Tanya Chuck. Dia harus berjuang untuk itu untuk Zelda. Ya saya lakukan, apakah Anda menginginkannya? Suara Quinn ringan, seolah-olah dia menanyakan pertanyaan sepele. Chuck menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa berminat untuk membelinya? Meskipun dia hanya tinggal satu panggilan lagi untuk mendapatkannya, tetapi Chuck tidak ingin membeli tempat ini. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Quinn melanjutkan. Apa? Regine terkejut. Jalan ini bernilai setidaknya ratusan juta dolar. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada Chuck dengan acuh tak acuh? Regine benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bab 234. Regine Johnson memikirkannya berulang kali. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Chuck Cannon begitu memesona sehingga Presiden Miller tidak ragu-ragu menghabiskan ratusan juta dolar untuk menyenangkannya. Tapi apakah itu mungkin?
Setelah Regine memikirkan ide ini, dia dengan cepat menepisnya. Berapa banyak pria yang bisa ditemukan dengan uang ratusan juta dolar? Dan bagaimana Chuck menawan? Lalu ada kemungkinan lain yang menurut Regine tidak bisa dipercaya. Mungkinkah Chuck memang dari keluarga kaya? Oleh karena itu, demi perusahaannya, Presiden Miller memberikan ratusan juta dolar kepadanya agar perusahaannya dapat berkembang lebih baik. Ini sepertinya masuk akal. Tapi mungkinkah itu benar-benar mungkin? Pikiran Regine ada di mana-mana. Jika Chuck benar-benar dari keluarga kaya, lalu apakah BMW seri 7 itu benar-benar miliknya? Juga, apakah dia benar-benar memiliki alun-alun? Regina menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak mungkin. Dia adalah teman sekelas Chuck selama 3 tahun di sekolah menengah. Dia tidak bisa lebih dari seorang pecundang. Dia juga tidak terlihat berasal dari keluarga kaya. Bagaimana keluarganya bisa kaya? Wesley Johnson memandang Chuck lagi. Dia benar. Tidak, terima kasih. Chuck terdiam. Apa sebenarnya yang coba dilakukan Queen Miller? Apakah dia benar-benar ingin memberinya jalan ini? Dia hanya menyelamatkannya 2 kali. Apakah dia melakukan ini karena itu? Queen benar-benar menepati janjinya. Sesuaikan dirimu kalau begitu. Ekspresi Queen tidak berubah. Dia tahu bahwa Chuck pasti akan menolaknya. Dia tidak kekurangan uang. Tentu saja, akan lebih baik jika dia menginginkannya, maka dia tidak akan lagi berhutang apapun padanya. Apakah kamu punya rencana, karena kamu baru saja memperoleh jalan ini? Tentu saja, Chuck hanya menanyakan pertanyaan itu karena Zelda Maine. Jika Queen punya ide lain, maka Zelda tidak akan bisa terus mengoperasikan salah satu restoran topnya di sini. Apa yang ingin kamu tanyakan? Queen bertanya. Sewa restoran Zelda telah berakhir. Aku ingin bertanya. Chuck tidak perlu menyembunyikannya. Dia hanya bisa mengatakannya secara langsung. Tidak. Queen menggelengkan kepalanya. Chuck terdiam. Dia begitu lugas. Dia bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Regine. Namun, jika Anda menjual plaza Anda kepada saya, maka saya akan memperbarui sewa untuknya. Queen melanjutkan. Chuck menggelengkan kepalanya. Plaza mulai menghasilkan keuntungan yang baik, dan itu hanya akan terus menghasilkan lebih banyak uang. Oleh karena itu, dia tidak akan menjualnya. Regine yang berada di sebelahnya sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh. Apa? Apakah Presiden Miller baru saja meminta Chuck untuk menjual alun-alunnya padanya? Dengan kata lain, Chuck benar-benar memiliki alun-alun? Yang berarti dia benar-benar dari keluarga kaya? Bukankah dia punya ibu gula? Apakah wanita cantik itu? Benarkah bibi logannya? Apakah dia benar-benar salah paham? Plaza? Sepertinya pemuda ini benar-benar kaya. Wesley menghela nafas dengan emosi. Dia tahu berapa harga sebuah plaza. Pemuda ini masih sangat muda namun dia memiliki sebuah alun-alun. Orang tuanya pasti kaya raya. Ayah, apakah kamu mengenal orang tuanya? Regine bingung. Saya tidak tahu, tetapi dia memiliki alun-alun, dan Presiden Miller, yang kekayaan bersih keluarganya sekitar 10 miliar dolar, memperlakukannya seperti seorang raja. Apakah menurut Anda kekayaan bersih keluarganya lebih rendah daripada kekayaan Presiden Miller? Kata Wesley. Apa? Ayah, maksudmu keluarganya punya 10 miliar dolar. Regine benar-benar bingung. Wesley menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, mereka mungkin memiliki lebih dari itu. Biarkan saya memberitahu Anda, Presiden Miller telah menawari kami 10% lebih tinggi dari harga pasar untuk jalan kami. Jika dia membeli di atas alun-alunnya, itu pasti juga akan lebih tinggi dari tarif yang berlaku. Satu alun-alun berharga setidaknya 5 hingga 600 juta dolar. Bahkan jika kita menambahkan hanya 10%, itu mendekati 700 juta dolar dan dia tidak tertarik sama sekali. Apa artinya? Itu berarti 700 juta dolar baginya bukan apa-apa. Apakah dia benar-benar dari keluarga kaya seperti saya? Regine bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, Regine, dia jauh lebih kaya daripada keluarga kita. Di matanya, kamu hanya kaya. Itu bukan masalah besar. Wesley menggelengkan kepalanya. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Regine bergumam, ayah, dia baru saja mengatakan bahwa ibunya mampu membeli perusahaan kita. Apa? Wesley terkejut. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk perusahaannya. Jika seseorang menyukainya, itu akan berakhir. Regine, apa yang kamu lakukan? Mengapa ibunya ingin membeli perusahaan kita? Wesley berkeringat banyak. Aku. Regine merasa pahit. Dia menyesal tidak mempercayai Chuck ketika dia mengatakan bahwa dia juga berasal dari keluarga kaya. Dia bahkan mempermalukannya berkali-kali. Apa yang perlu kami lakukan agar Anda memperbarui kontrak Zelda? Chuck hanya bisa berkompromi. Queen tidak berbicara, biarkan aku memikirkannya. Jangan lupa bahwa kamu masih berutang 2 malam padaku. Chuck berkata dengan suara rendah. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan taktik ini.
Aku tidak lupa. Queen menatap Chuck dengan matanya yang indah. Jika Anda memperbarui kontrak Zelda, maka Anda tidak lagi berutang apapun kepada saya. Kata Chuck. Haruskah aku berterima kasih kalau begitu? Queen menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Dia berbalik dan berjalan ke dalam mobil. Chuck cemas dan mengikutinya ke mobilnya. Regine tercengang. Bagaimana Chuck dan Presiden Miller bisa begitu dekat? Apa yang sedang kamu lakukan? Queen marah. Tidak ada. Jangan lupa bahwa Anda menodai mobil saya terakhir kali Anda berada di sana. Saya bahkan tidak meminta Anda untuk memberikan kompensasi kepada saya. Saya sangat murah hati kepada Anda. Mengapa Anda tidak bisa memperbarui kontrak Zelda sekarang? Hei, kenapa kamu tiba-tiba memerah? Kata Chuck terkejut. Wajah Queen tidak wajar saat mendengar kalimat pertama. Selain itu, dia sangat dingin padanya beberapa waktu yang lalu, dan sekarang wajahnya tiba-tiba memerah. Apakah dia marah padanya? Diam. Queen malu dan marah. Beraninya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia basah terakhir kali karena dia bermimpi tentang itu. Chuck meminta bantuan seseorang. Tentu saja, dia harus patuh. Keluar. Suara Queen menjadi dingin. Berarti kamu setuju? Chuck benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Bagaimanapun, dia membenci Queen. Tapi bagi Zelda, dia tidak punya pilihan. Apakah kamu tidak mengerti ketika saya mengatakan bahwa saya tidak akan memperbarui kontraknya? Queen menatap Chuck dengan matanya yang indah. Alasan dia ingin membeli tempat ini bukan hanya karena bisnis di sini bagus, tapi juga karena dia ingin membalas dendam pada Zelda. Chuck terdiam. Dia berusaha mencari cara. Tapi Queen terlalu tegas. Mungkin itu ada hubungannya dengan Zelda. Bagaimanapun, Zelda memiliki dendam terhadap Queen, jadi wajar baginya untuk membalas. Wanita sangat tidak terduga. Keluar. Queen melanjutkan. Chuck meliriknya, membuka pintu, dan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Queen mengerutkan kening. Dia bahkan tidak berani membalas. Mungkin dia akan setuju karena kesal jika dia cukup gigih. Menyetir. Queen menutup matanya yang indah dan merasa kesal tanpa alasan. Mobil itu melaju pergi dengan perlahan. Queen pergi. Chuck tenggelam dalam pikirannya. Pemuda. Wesley datang dan tersenyum. Chuck meliriknya. Dia pasti ayah Regine. Halo, Tuan Johnson. Dia harus bersikap sopan kepada pria ini. Tolong jangan ambil hati kata-kata putriku. Dia tidak bersungguh-sungguh. Kata Wesley. Dia khawatir ibu Chuck benar-benar akan membeli perusahaannya hanya karena dia tidak bahagia. Semua usahanya kemudian akan sia-sia. Regine menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bingung karena dia tidak pernah berpikir bahwa Chuck akan memiliki lebih banyak uang daripada dia. Apakah ini mimpi? Kenapa dia masih bermimpi? Jangan khawatir tentang itu. Chuck menggelengkan kepalanya. Dia tidak benar-benar ingat apa yang dia katakan. Bagus. Kalian harus melanjutkan pembicaraan. Regine, saya akan kembali ke kantor. Ada hal yang harus saya diskusikan dengan Presiden Miller. Wesley merasa lega. Ekspresi Chuck memberitahunya bahwa dia bisa tenang. Regine menjadi lebih berhati-hati setelah ayahnya pergi. Chuck sedang memikirkan cara untuk menyampaikan berita itu kepada Zelda. Dia tidak berniat membawa Regine ke alun-alunnya, karena jalan ini bukan lagi milik keluarganya. Kenapa dia harus membuang waktu untuknya? Chuck berjalan masuk. Membuang. Teriak Regina. Chuck berbalik dan bertanya, ada yang bisa saya bantu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membawaku ke alun-alunmu? Kata Regine, dengan secercah harapan di hatinya. Aku tidak punya waktu. Chuck menggelengkan kepalanya. Karena Queen sangat bertekad, dia harus menemukan jalan. Di mana alun-alunmu? Aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Regine menggigit bibirnya. Kupikir kamu tidak percaya padaku? Mengapa kamu ingin melihatnya sekarang? Chuck bingung. Apa gunanya pergi ke alun-alunnya jika dia tidak percaya bahwa dia memilikinya? Aku masih tidak percaya. Regine berkata dengan suara rendah. Bagaimana dia bisa jauh lebih kaya daripada dia? Dia bahkan tidak menyadarinya ketika mereka berada di sekolah. Apapun. Kata Chuck sambil berjalan masuk. Dia tidak punya niat untuk meyakinkannya lagi. Regine merasa malu, kamu bilang kamu akan membawaku ke sana. Apakah kamu menentang kata-katamu sekarang? Apa maksudmu dengan itu? Hanya karena kamu lebih kaya dariku bukan berarti kamu bisa meremehkanku. Bab 235. Regine mengikutinya dengan marah. Hei, hanya karena kamu lebih kaya dariku, kamu meremehkanku sekarang? Chuck Cannon bingung. Dia mengerutkan kening dan berkata, kapan aku memandang rendah kamu? Sepertinya kamu adalah orang yang selalu memandang rendah aku, ingat. Aku. Regine terdiam.
Dia memang mengatakan itu, tapi sepertinya terlalu mustahil. Ketika dia belajar, dia sangat miskin. Siapa yang mengira bahwa seseorang dari keluarga kaya hanya memiliki 2 set seragam untuk seluruh semester sekolah? Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa aku dari keluarga kaya. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku, tetapi kamu terus memanggilku bayi gula seseorang. Bukankah seperti itu kamu selalu melihatku? Tanya Chuck. Kamu adalah orang yang memandang rendah aku, dan sekarang kamu mengatakan bahwa aku memandang rendah kamu. Kamu konyol. Bagaimana aku harus menghormatimu setelah semua yang kamu lakukan dan katakan? Terlebih lagi, jaring keluargamu nilainya hanya $1 miliar. Apa yang Anda ingin saya pikirkan tentang Anda? Apakah Anda berhak meminta saya untuk menghormati Anda? Tanya Chuck. Ibunya sangat kaya dan dia memiliki lebih dari $1 miliar. Apa Regine di mata ibunya? Kemarahan mengalir melalui Regine. Apa hakmu mengatakan itu? Karena keluargaku lebih kaya dari keluargamu, dan aku tidak akan pernah memandang rendah siapapun. Aku tidak meremehkanmu. Itu kamu. Ada apa denganku? Hanya karena aku dikelilingi oleh wanita kaya yang cantik, jadi kamu dapat secara otomatis memanggilku bayi gula. Mentalitas seperti apa yang kamu miliki? Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang berasal dari keluarga kaya? Chuck menatapnya, merasa sangat kesal. Tidak, saya tidak memulai ini. Pemantau kelas yang memulainya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Chuck, air mata Regine akhirnya mengalir dari matanya. Dia merasa dirugikan. Oh, apakah pengawas kelas mengatakan itu? Apakah kamu berani memberitahuku bahwa kamu tidak mengatakannya juga? Kamulah yang terus mengatakannya di depanku. Kata Chuck. Regine menutup mulutnya dan menangis. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Jika kamu ingin aku menghormatimu, apakah kamu akan melakukan hal yang sama untukku? Jika kamu memandang rendah saya, lalu mengapa saya harus menghormatimu? Apa yang kamu tangisi? Pulang dan menangis, tidak ada tempat untuk air matamu di sini. Chuck berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan waktunya dengan Regine. Melihat Chuck pergi setelah menceramahinya, dia menangis lebih keras. Pada saat ini, Zelda Maine, yang telah menunggu lama, keluar dari kamar pribadi. Ketika dia melihat Regine menangis, dia terkejut. Ceka, ada apa? Tidak. Chuck menggelengkan kepalanya dan terus berkata kepada Regine, apakah kamu masih menangis? Aku sudah lama dihina, namun aku tidak meneteskan air mata. Mengapa kamu harus menangis? Apakah kamu tidak malu? Regine terus menangis. Dia menutup mulutnya dan berlari keluar. Chuck tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya lagi. Zelda, jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan masalahmu untukmu. Oke, terima kasih. Zelda merasa nyaman ketika mendengar itu. Karena dia tahu Chuck akan menepati janjinya. Ayo ambil makanan. Aku akan memesankan untuk kita. Kata Zelda. Dia ingin makan berdua dengan Chuck. Chuck menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya waktu. Dia masih harus membawa Bibi Logan keliling kota dan mencari Queen Miller setelah itu. Dia tidak punya waktu untuk makan. Aku tidak ingin kamu lapar. Zelda tersentuh. Dia berpikir bahwa Chuck masih berusaha mencari solusi untuknya. Baik. Chuck keluar dan melihat Regine masih menangis di dalam mobil. Chuck meliriknya. Chuck, aku bersumpah aku tidak memandang rendah dirimu. Regina menangis. Baik, kamu tidak melakukannya. Chuck mengangguk. Dia masuk ke mobil, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Queen. Dia harus berbicara dengannya. Regine merasa lebih bersalah. Aku benar-benar tidak melakukannya. Chuck tidak mau repot-repot mendengarkan. Dia menggulung jendelanya tepat saat Queen menjawab panggilannya. Berbicara. Itu suara Queen. Kau tidak akan datang, kan? Kata Chuck. Aku tidak akan datang. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Setelah menutup telepon, Chuck memikirkannya untuk waktu yang lama. Pilihan terakhirnya adalah mencari Queen. Dia pasti pergi ke kantor ayah Regine. Dia bisa menyusulnya jika dia mengemudi lebih cepat. Chuck menginjak pedal gas dengan keras dan melaju pergi dengan suara gemuruh. Di dalam mobil, Regine menyeka air matanya. Aku tidak meremehkanmu. Aku hanya kecewa padamu. Menurutku laki-laki tidak seharusnya didukung oleh wanita. Aku benar-benar tidak meremehkanmu. Siapa yang tahu kamu lebih kaya dariku? Chuck sedang menunggu di tempat parkir kantor ayah Regine. Mobil Queen diparkir di sampingnya. Ini sudah lewat jam 10. Chuck menelepon Bibi Logan. Halo, Chucky. Suara Willa Logan lembut. Bibi Logan, ada beberapa tugas yang harus aku selesaikan di pagi hari. Aku akan datang menemuimu nanti siang. Kamu tidak perlu datang jika kamu sibuk. Aku akan tinggal di rumah dan membaca. Tidak, Bibi Logan, jarang kau berkunjung. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menghabiskan hari di rumah?
Chuck berpikir bahwa ini pasti tidak mungkin. Itu tidak terlalu penting. Bibi Logan, aku akan berada di tempatmu siang ini, kata Chuck dengan serius. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu. Setelah menutup telepon, Willa duduk di sofa dan tersenyum tipis. Anak ini benar-benar. Ya, ini sudah siang. Kemana kita akan pergi setelah makan siang? Jangan pikirkan itu. Ikuti saja Chucky. Kemanapun dia pergi, ikuti saja. Chuck meletakkan teleponnya dan melihat Quinn keluar. Chuck membuka pintu mobil dan keluar dengan cepat. Quinn mengerutkan kening. Apalagi yang kamu mau? Chuck tidak marah. Dia hanya bertanya apa yang dia rencanakan dengan jalan. Jika kamu menginginkan jalan itu, aku akan memberikannya padamu. Tapi jika kamu ingin aku memperbarui kontrak Zelda, itu tidak mungkin. Quinn mengerutkan kening lebih dalam. Saya tidak ingin jalan Anda, saya hanya ingin Anda memperbarui kontraknya. Chuck menggelengkan kepalanya. Untuk apa aku membutuhkan jalanmu? Tidak mungkin. Aku bisa memberikannya padamu jika kamu mau. Tapi aku tidak akan menyetujui permintaanmu yang lain. Quinn membuka pintu mobil. Chuck tidak berdaya. Dia menariknya ke mobilnya dan mendorongnya masuk. Lagi pula, ada seorang karyawan di mobilnya dan tidak pantas membicarakan hal lain di sana. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Quinn marah. Tidak ada. Mari kita bicara baik-baik. Soalnya, aku tidak ingin jalanmu, aku hanya ingin, kata Chuck. Quinn merasa tidak nyaman karena kursi yang dia duduki sekarang adalah tempat dia basah terakhir kali. Kenapa pipimu memerah lagi? Chuck benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia yakin dia tidak melakukan apapun padanya. Itu bukan urusanmu. Quinn memarahinya, berusaha menutupi rasa malunya. Katakan, minuman apa yang kamu minum terakhir kali? Aku mencium bau tanganku setelah menyeka kursi dengan tisu. Baunya sedikit. Chuck merasa sedikit aneh. Dia ingat tangannya sedikit basah saat mengemudi. Dia mengendus. Dia merasa itu sedikit. Jadi, bagaimana dia harus mengatakannya? Tampaknya sedikit harum, tetapi tidak. Itu seperti rumput laut, tetapi tidak. Minuman apa yang Quinn minum di mobilnya saat itu? Oke, baiklah. Aku akan memperbarui kontrak Zelda. Sekarang, lepaskan aku. Quinn tidak bisa mendengarkan lagi. Ini B Bintang. Dia membuka pintu mobil karena malu dan marah, tetapi pintu itu terkunci. Lepaskan aku. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu belum menjawabku. Apa yang kamu minum terakhir kali? Chuck menghela napas lega. Tampaknya metode ini berhasil dengan baik. Dia akhirnya setuju setelah dia mendorongnya ke tepi. Kau. Quinn tersipu. Aku baru saja minum air, oke? Tolong, biarkan aku keluar. Ketika Quinn membayangkannya menciumnya, dia akan ketakutan. Untungnya, dia tidak sakit dan sangat bersih. Kalau tidak, jika dia mencium sesuatu yang tidak enak, Quinn pasti akan pingsan. Dia belum pernah melakukan hal memalukan seperti ini sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa dia bermimpi seperti itu di mobil Chuck pada waktu itu, dan... Oke. Chuck tidak bisa diganggu untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia harus menemani Bibi Logan. Hari sudah siang, dan dia harus mengajak Bibi Logan makan siang. Quinn keluar dan mengeluarkan kartu dari tas. Aku akan memberimu kompensasi, tetapi kamu tidak diizinkan untuk mengungkit ini lagi. Dia melemparkan kartu itu. Chuck tercengang. Tentu saja, dia tidak akan menerimanya. Dia mengambilnya dan memasukkannya ke tangan Quinn. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu membayar untuk itu. Itu hanya air. Tapi sepertinya tidak juga. Agak licin dan manis. Mungkin soda. Tidak memalukan untuk minum soda, jadi Anda tidak perlu berbohong. Tetapi saya telah menyarankan Anda untuk tidak minum terlalu banyak soda, jika tidak, Anda mungkin terkena diabetes. Dukung blog Novel Tune agar selalu update episode terbaru dengan cara klik iklan, terima kasih. Bab 236. Quinn menahan diri untuk beberapa saat, dia malu dan dia ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi bagaimana dia bisa mengatakannya dengan lantang? Katakan padaku, apa itu selain air? Chuck semakin penasaran. Ini, soda. Quinn tersipu seperti apel merah, dan menggumamkannya dengan suara rendah. Oh, itu masuk akal, itu seharusnya soda, aku bertanya-tanya apa itu, jadi Slimy. Chuck tertawa. Wanita ini aneh. Apa yang salah dengan soda kalengan? Apakah orang kaya merasa malu minum soda? Kenapa dia harus menyembunyikannya? Berhenti, oke? Quinn pingsan, hanya merasa sangat malu. Mengapa dia bermimpi kotor seperti itu di mobilnya hari itu? Dan dia bahkan... Quinn berjuang, apa yang dia pikirkan? Dia menghela nafas dalam hatinya.
Dalam beberapa hari terakhir, meskipun dia tidak memiliki mimpi seperti itu setiap malam, dia melakukannya lagi kemarin, dan di tempat tidur. Bukankah seharusnya aku merasa muak melakukan hal seperti itu dengan pria yang lebih muda dariku? Kenapa aku terus memimpikannya? Dia tidak bisa membantu tetapi menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Queen tidak mengerti apa yang ada di pikirannya, dia baru saja menyelamatkannya 2 kali. Baiklah, karena kamu berjanji untuk memperbarui kontrak Zelda, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku hanya akan mengirimimu beberapa karton soda. Soda merek apa yang kamu minum saat itu? Tanya Chuck. Dia berencana untuk online dan memesannya. Dan dia terutama akan mendapatkan yang mahal. Aku tidak menginginkannya. Juga, bisakah kamu berhenti mengungkitnya? Queen kesal. Baik-baik saja maka. Chuck mengangkat bahu, toh dia terlalu malas untuk melanjutkan. Karena dia sudah setuju, dia tidak perlu melanjutkan pembicaraan. Ditambah lagi, Bibi Logan masih menunggunya di rumah. Namun, ketika Chuck mendekati Queen, dia bisa mencium aroma tubuh yang menawan. Itu bukan parfum, tapi wangian alami wanita. Dia sangat higienis, bukan? Chuck melihat ke belakang untuk beberapa saat, dan Queen kesal. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda benar-benar menghabiskan uang untuk bagian pribadi Anda di salon kecantikan? Chuck sangat ingin tahu tentang itu. Apakah itu ada hubungannya dengan dia? Bukan urusanmu? Queen menatap. Bagaimana dia harus meletakkannya? Queen ini tiba-tiba setuju, yang membuat Chuck sedikit mengubah ekspresinya tentang dia. Mungkin dia masih membencinya, tapi tidak sepanjang waktu. Bukankah kamu bilang kamu ingin tidur denganku? Bukankah aku seharusnya menanyakan detailnya? Chuck bercanda, bagaimana dia bisa menyentuh Queen? Chuck tidak bisa memprovokasi wanita temperamental seperti itu. Kalau mau tidur denganku, lakukan sekarang, jangan hanya bergosip seharian. Lebih baik cepat daripada nanti. Queen sangat kesal, dia memikirkan mimpi semalam, itu benar-benar. Kenapa dia menjadi begitu menjijikkan? Queen merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Chuck berpaling darinya dan masuk ke mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata indah Queen menjadi dingin saat dia berbicara, aku memperingatkanmu, jangan pernah mengungkit-ungkit insiden air lagi. Bagus. Chuck tidak membalas. Dia sudah berjanji untuk memperbarui kontrak, mengapa dia membawa masalah sepele seperti itu lagi? Meskipun demikian, baunya tidak buruk. Itu harum dan bahkan memiliki sedikit aroma angin laut. Bagaimanapun, itu sangat istimewa. Sayang sekali dia tidak tahu jenis soda apa yang dia minum saat itu. Apakah itu rasa baru? Dia akan membeli beberapa untuk dirinya sendiri suatu hari nanti. Tapi Chuck khawatir Queen akan pergi ke restoran Zelda untuk menertawakan, jadi dia menambahkan, ngomong-ngomong, jangan beritahu Zelda bahwa kamu membeli jalan itu. Mengapa tidak? Saya bangga dengan perolehan saya. Mengapa saya tidak tahu? Nada bicara Queen dingin. Kali ini, giliran Chuck yang panik. Jika Zelda mengetahuinya, dia pasti akan menolak untuk melanjutkan kontrak. Dia dengan cepat berkata, Presiden Miller, bagaimana kalau? Siapa yang menyuruhmu memanggilku Presiden? Queen memotongnya dengan acuh tak acuh. Kakak Miller. Chuck berseru. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memanggilnya seperti itu, tetapi dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Queen, panggil aku Queen. Baik. Chuck mengangguk. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda sehingga Anda tidak akan memberitahu Zelda? Aku ingin kau memohon padaku. Queen menjawab dengan arogan. Wanita ini benar-benar gila kontrol, bukan? Pikir Chuck pada dirinya sendiri. Dia lalu menghela nafas. Baiklah, aku mohon. Chuck berpikir bahwa dia akan melakukan apapun yang membuatnya bahagia dan tidak perlu bertengkar lagi karena dia sedang terburu-buru untuk menemui Bibi Logan. Itu sudah siang. Bibi Logan pasti lapar. Queen memandang dengan matanya yang menawan. Chuck mengerutkan kening, bertanya, apakah kamu ingin aku berlutut? Sebelumnya, saat Queen berada di hotel ibunya, dia memaksanya untuk berlutut dan meminta maaf. Wanita ini mungkin memandang rendah pria. Jika Anda menghendaki. Queen berkata dengan lembut, terserah kamu. Namun, saat dia berbicara, bibirnya melengkung menjadi senyum licik. Dia suka diperlakukan seperti seorang ratu. Chuck kesal dengan kata-katanya. Dia memarahi, aku telah menyelamatkanmu 2 kali, tetapi mengapa kamu tidak berlutut di depanku? Kamu tidak memintaku. Kamu hanya memintaku untuk menemanimu sekali. Nada bicara Queen masih ringan. Apapun. Chuck tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Apa gunanya berlutut? Dia mungkin juga tidur dengannya sebagai pertukaran. Ingat apa yang sudah kamu janjikan. Zelda tidak boleh tahu tentang ini. Chuck mengingatkannya. Apakah Anda benar-benar tidak menginginkan jalan yang saya tawarkan kepada Anda? Queen menjawab datar. Aku tidak membutuhkannya. Dia berkata. Untuk apa Chuck menginginkan ratusan juta dolar?
Selain itu, dia hanya menyelamatkannya, dia tidak perlu membayarnya sejumlah besar uang. Chuck tidak begitu kejam. Bukan hanya itu, tetapi bukankah dia juga menyentuhnya terakhir kali? Berikan pada orang lain. Chuck menambahkan sambil menyalakan mesin mobil. Kenapa aku harus memberikannya kepada orang lain? Jika kamu memohon padaku, aku akan memberikannya kepadamu. Lakukan seperti yang kamu minta padaku tadi. Queen memberitahunya. Apakah wanita ini gila? Pikir Chuck dengan sedikit iritasi. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak menginginkannya. Kemudian, Chuck hanya memutar matanya ke arahnya dan pergi. Mata indah Queen menyipit. Dia membuka pintu mobil dan masuk ke dalam kendaraan. Asisten di kursi pengemudi bertanya dengan berbisik, "Presiden, pria itu sangat kasar. Apakah Anda perlu saya mengirim seseorang untuk memukulnya?" Queen menamparnya, dan asisten baru itu dengan cepat menutup mulutnya, mengetahui bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Menyetir. Queen memejamkan matanya dan berkata dengan nada dingin. Ya. Asisten baru itu mengangguk dan mengemudi. Queen memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dia benar-benar memohon padanya. Queen bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang tersenyum. Pria ini menarik. Ketika Chuck mengeluarkan mobil dari tempat parkir, dia menelepon Zelda dan mengatakan kepadanya bahwa kontraknya akan diperpanjang. Zelda sangat senang ketika dia menerima telepon ini. Dia ingin segera bertemu dengan Chuck, tetapi dia tahu bahwa ada hal lain yang harus dia lakukan. Terima kasih. Zelda sedang dalam suasana hati yang baik. Jika Chuck ada di depannya, dia akan menciumnya karena dia sangat tersentuh dan tidak dapat menahan emosinya yang gembira. Tidak masalah. Zelda, kamu harus mengaturnya sendiri. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, kata Chuck. Zelda menjawab, oke. Setelah Chuck menutup telepon, Zelda gelisah. Chuck telah banyak membantunya. Bagaimana dia harus berterima kasih padanya? Dia duduk dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran. Setelah dia tenang, dia mulai berurusan dengan hal-hal di restorannya. Saat dia tidak bertugas, ini sudah hampir malam, jadi dia pulang sendiri. Ketika Zelda naik lift ke lantai atas, dia kebetulan bertemu dengan Chuck. Dia telah mengajak Bibi Logan keluar pada sore hari dan mereka baru saja kembali. Bibi Logan tersenyum seperti gadis remaja ketika dia menghabiskan waktu bersama Chuck di sore hari. Dan Chuck tidak mood sebelumnya karena narkoba akhir-akhir ini, tapi sore ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali dia menyentuh tangannya, pikiran Chuck menjadi liar. Tapi dia menekannya. Itu Bibi Logan. Ditambah diganggu oleh Susan beberapa hari yang lalu, Chuck menahan amarahnya. Pada saat ini, melihat Zelda, kaki Chuck gatal, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya juga. Siapa yang tinggal di rumahmu? Zelda penasaran. Bibi Loganku. Bibi? Zelda merasa nyaman. Dia pikir itu wanita Chuck. Ketika Zelda melihat mata Chuck tertuju padanya, dia tersenyum, kamu menginginkannya. Chuck merasa malu. Dia memang memikirkannya, tubuhnya tidak mendengarkan. Dia tidak tahu bahwa obat Charlotte terlalu ganas, yang menyebabkan dia hampir kehilangan kendali. Ya. Chuck tidak berani berbohong. Tidak perlu melakukannya. Tidak peduli apa, Zelda sudah membantunya 2 kali. Tapi Chuck tidak ingin Zelda membantunya sekarang. Bagaimana jika Bibi Logan mengetahuinya? Kemarilah. Zelda menarik Chuck menuju rumahnya. Chuck memberitahunya dengan canggung bahwa dia tidak ingin Bibi Logan melihat mereka dan mereka harus melakukannya lain kali. Zelda mengangguk dan berkata, oke. Chuck turun dari lift dan pergi seolah-olah dia sedang melarikan diri. Zelda tersenyum kecil. Chuck kembali. Api di hatinya baru saja dinyalakan oleh Zelda. Dia membuka pintu dan masuk. Dia melihat Susan duduk di sofa dengan celana pendek. Pahanya benar-benar. Susan melirik Chuck dan hanya mundur ke kamarnya diam-diam. Chuck menghela napas lega. Dia melihat dari celah pintu kamar mandi bahwa lampu kamar mandi menyala. Berpikir bahwa Yvette pasti ada di dalam, Chuck sangat bersemangat. Dia berpikir, aku tidak akan salah hari ini. Chuck merendahkan suaranya dan perlahan berjalan mendekat. Dia meletakkan tangannya di kunci pintu dan memutarnya dengan lembut. Bab 237. Chuck memutar kenop pintu, dibuka dengan mudah karena tidak dikunci. Chuck tersenyum dan diam-diam membuka pintu, masuk. Ketika dia melihat sosok melengkung di kamar mandi, bagaimana mungkin Chuck menahan diri? Jadi bagaimana jika Susan ada di rumah? Dia punya pengalaman, dan dia baru saja kembali ke kamarnya. Itu berarti dia mengerti situasinya. Bahkan jika mereka membuat suara, dia tahu untuk mengabaikannya. Chuck diam-diam melepas pakaiannya, lalu membuka tirai kamar mandi dan melangkah ke dalam bak mandi. Tapi, ada erangan kesakitan. Chuck tertegun, karena sosok di hadapannya gemetar, takut, dan dibungkam oleh ketakutan. Punggungnya menghadap dirinya sendiri dan dia tidak berani berbalik.
Ini. Hei, Hubi, apakah kamu di rumah? Suara Yvette datang dari luar kamar mandi. Yvette mendengar suara pintu terbuka barusan, jadi dia keluar dari kamarnya. Chuck terkejut dan jiwanya hampir meninggalkan wadahnya. Jika orang di depannya bukan Yvette, lalu siapa itu? Apa yang sedang terjadi? Suara Chuck bergetar saat dia bertanya, kamu? Wanita itu menoleh. Chuck bingung melihat wajahnya dan dia berseru dalam hatinya, ini Queenie. Astaga! Apa yang dia lakukan di sini? Chuck sangat tercengang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ada darah di lantai. Kamar mandi tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Wajah Queenie merah dan air mata menggenang di matanya. Dia berkata dengan lemah, Chuck, ini aku. Ketika dia mandi sebelumnya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Itu benar. Ketika dia pulang kerja hari itu, dia melihat Yvette memindahkan barang-barang, jadi dia berkata bahwa dia akan datang untuk membantu Yvette memindahkan barang-barang itu kembali. Yvette telah menyajikan kopinya, tetapi karena dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk memindahkan barang-barang, dia tidak bisa memegang cangkir kopi dengan stabil dan dia menumpahkannya ke dirinya sendiri. Minumannya agak panas, tapi tidak apa-apa karena hanya bajunya yang kotor. Namun, itu adalah bagian depan dadanya yang bernoda. Dia tidak bisa pergi dengan penampilan seperti itu. Yvette sangat menyesal, maka dia meminta Queenie untuk mandi. Bagaimanapun, dia punya pakaian cadangan yang bisa dia pinjamkan, jadi dia meminta Queenie untuk menggantinya. Namun, Queenie baru saja memasuki kamar mandi dan hendak mandi sementara Yvette pergi ke kamar untuk mencari beberapa pakaian cadangan untuknya. Chuck telah masuk. Chuck terkejut. Yvette bingung. Dia jelas mendengar suara pintu terbuka. Bukankah Chuck yang telah kembali? Dia bertanya kepada Susan dengan ragu, saya pikir saya mendengar suami saya masuk. Di kamar mandi, jantung Chuck berdebar kencang. Jika Yvette menemukannya, dia tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas dan dia pasti akan sangat kecewa. Tapi apakah Chuck seharusnya tahu bahwa Queenie ada di sini, bukan Yvette? Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah melakukannya dengan Queenie di rumah Yvette. Susan keluar dan tidak melihat Chuck. Tentu saja, dia tahu kemana Chuck pergi. Dia menghela nafas. Mengapa pria itu tidak bertanya siapa yang ada di kamar mandi sebelum masuk? Dia melirik ke kamar mandi dan menjawab, tidak, itu saya. Saya yang membuang sampahnya. Yvette mengangguk. Tidak heran dia bisa mendengar suara pintu terbuka. Yvette mengambil pakaian di tangannya ke pintu dan berkata, Queenie, aku membawa pakaian. Nona Jordan, jangan masuk. Queenie juga takut. Ketika Chuck mendengar apa yang dikatakan Susan barusan, dia menghela nafas lega. Tapi sekarang Yvette akan masuk. Kamar mandi ini hanya memiliki satu tirai. Jika dia masuk, dia pasti akan melihatnya, bukan? Apakah kamu malu? Tidak apa-apa. Saya juga seorang wanita. Saya akan membuka pintu dan meninggalkan pakaian di wastafel, lalu saya akan pergi. Yvette tersenyum dan dia memutar kenop pintu. Jantung Chuck hampir melompat keluar dari mulutnya. Dia langsung berjongkok di bak mandi dan melihat darah di bawah kaki Queenie. Chuck tiba-tiba merasa sangat bersalah. Dia masih seorang gadis, tetapi karena dia sebelumnya, dia telah menjadi seorang wanita. Jangan, guru. Tolong tinggalkan pakaian Anda di pintu. Saya akan mengambilnya sendiri. Queenie melihat pakaian Chuck di tanah, dan jika Yvette masuk, dia pasti akan melihatnya. Ya, baiklah kalau begitu, aku tidak akan masuk. Aku akan meninggalkannya di pintu. Kamu ambil sendiri. Yvette tersenyum dan berhenti untuk membuka pintu. Dia meninggalkan pakaiannya di dekat pintu. Queenie mematikan pancuran dan menarik Chuck dari posisi berjongkoknya. Melihat bahwa Chuck penuh dengan rasa bersalah, Queenie menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Tapi, ini pertama kalinya bagimu. Chuck menghela nafas. Oh tidak, apa yang dia lakukan? Tidak apa-apa. Diam saja. Akan buruk jika Miss Jordan mendengar sesuatu. Aku akan keluar untuk mengambil pakaian. Kata Queenie. Kemudian dia keluar, membuka pintu, dan mengulurkan tangan untuk membawa pakaian di pintu. Kamar mandi dipenuhi dengan keheningan. Queenie ragu-ragu. Dia meletakkan pakaiannya dan berjalan ke arah Chuck. Kau pria pertama yang melihatku telanjang, tapi tidak apa-apa. Aku tahu kau tidak melakukannya dengan sengaja. Kau pikir aku Nona Jordan. Bahkan, Queenie juga kecewa. Jika Chuck meminta untuk membawanya, dia tidak akan menolak. Namun, Chuck memperlakukannya sebagai Miss Jordan, itulah sebabnya dia menyentuhnya. Saya minta maaf. Chuck merasa sangat bersalah. Terakhir kali, ketika dia berada di rumah Queenie mengatakan bahwa dia akan membantunya. Chuck kemudian berpikir bahwa jika Yvette tidak mengetuk pintu, Chuck mungkin akan setuju. Tapi Yvette tiba-tiba muncul.
Chuck tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini, jadi dia memutuskan dalam hatinya bahwa tidak ada yang bisa terjadi antara dia dan Queenie, karena itu akan menyakitinya. Tapi sekarang, tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu disesali. Queenie menggelengkan kepalanya. Dia membuka keran, mencuci darah, dan siap memakai pakaian. Tapi ketika dia melihat Chuck masih berdiri di sampingnya, dia berjalan mendekat dan berkata, sudah berakhir. Tidak apa-apa. Apapun yang dilakukan, selesai. Susan terkejut. Kenapa dia belum keluar? Apakah dia melakukannya di sana bersamanya? Susan bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Yvette, tetapi dia tahu bahwa Yvette menyukai Chuck. Jika dia memberitahunya, bukankah itu akan membuatnya sedih? Yvette, masuklah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kata Susan. Pasti karena Yvette masih duduk di sofa, merencanakan tata letak restorannya, itu sebabnya Chuck tidak berani keluar. Baik. Yvette bangkit dari sofa dan berjalan ke kamar. Susan melihat ke kamar mandi dan menutup pintu. Ini harus lebih baik sekarang. Queenie dan Chuck mengenakan pakaian mereka. Chuck benar-benar bingung. Baru saja, dia dan Queenie melanjutkan di mana mereka tinggalkan. Chuck menghela nafas. Dia benar-benar telah melakukan kesalahan. Dia terlalu sibuk memikirkan apa yang terjadi dengan Zelda hari itu. Jika dia tidak linglung, dia tidak akan membuka pintu kamar mandi dan masuk, menyakiti Queenie. Apa yang membuat Chuck merasa sedih adalah durasi di mana dia bertahan dalam hubungan seks. Dia pikir seharusnya ada kemajuan, tapi barusan. Chuck bingung dan merasa tubuhnya telah dilubangi. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak tahu bahwa cara Bibi Logan melepaskan darah telah mengurangi energi Chuck dalam waktu singkat. Efek olahraga sebelumnya telah hilang, dan dia lebih lemah. Tentu saja, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Tampaknya Chuck tidak memiliki energi seolah-olah dia masuk angin. Chuck, aku akan keluar dulu. Ratu berbisik. Chuck mendekatinya dan berkata, apakah aku? Apa? Queenie tidak mengerti apa yang dimaksud Chuck. Chuck terlalu malu untuk melanjutkan. Queenie menutup mulutnya dan tersenyum. Tidak apa-apa. Aku juga tidak tahu. Dia sebenarnya tahu, tapi dia tidak kecewa. Itu karena ketika dia di sekolah, dia mendengar teman sekamar membicarakan hal yang sama. Dia memiliki pemahaman umum tentang waktu. Chuck itu normal. Queenie tidak curiga dengan pria yang baru saja mengambil keperawanannya. Karena itu, itulah mengapa dia bertingkah seperti ini. Chuck menghela nafas sambil berpikir, apa yang terjadi? Aku berencana untuk memberikan yang terbaik dari diriku kepada Yvette. Jangan terlalu memikirkannya, oke? Kamu baik-baik saja. Aku akan keluar. Kata Queenie. Dia membuka pintu dan melihat bahwa Yvette tidak ada di ruang tamu. Dia menghela napas lega dan kembali menatap Chuck. Tentu saja, Chuck segera keluar. Queenie mengambil pakaiannya dan Chuck mengikutinya ke pintu. Queenie membuka pintu dan berkata, Miss Jordan, aku pulang sekarang. Chuck berlari keluar. Pada saat ini, Yvette keluar dari ruangan dan berkata, sudah kubilang bahwa kita akan makan malam. Mengapa kamu kembali sepagi ini? Kakakku ada di rumah, jawab Queenie. Kalau begitu, aku akan menjemput adikmu dan kita akan makan malam bersama. Jika bukan karena bantuanmu hari ini, aku akan kelelahan sampai mati. Kata Yvette. Queenie menolak dengan sopan, tidak apa-apa, Miss Jordan. Saya akan kembali sendiri. Baik, aku akan mengirimmu. Setidaknya itu yang bisa kulakukan. Yvette berkata sambil mengambil kunci dan berjalan keluar dari pintu. Kemudian, dia melihat Chuck. Dia terkejut dan bertanya, Chuck, kamu sudah pulang? Chuck merasa bersalah dan mengangguk. Ya, benar. Dia berpikir, saya benar-benar tidak bisa menghadapi Yvette. Saya melakukan hal semacam itu di kamarnya terakhir kali, dan saya melakukannya lagi hari ini. Saya sudah berlebihan. Chuck, masuk dulu. Aku harus mengirim Queenie pulang. Yvette berkata sambil berjalan keluar dari ruangan. Chuck berkata, sayang, mengapa kamu tidak membiarkan saya mengirimnya? Bab 238. Chuck telah menganiaya Queenie dan Yvette. Bagaimana dia bisa membiarkan Yvette mengirim Queenie pergi? Oke, aku akan menunggumu di rumah. Queenie, Chuck akan mengirimmu pulang. Yvette mengangguk. Baik. Kata Queenie. Chuck dan Queenie turun. Queenie masuk ke mobil, dan kemudian Chuck mengantarnya kembali ke rumahnya. Di dalam mobil, keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika mereka tiba di rumahnya, Queenie berterima kasih padanya. Chuck mau tidak mau berkata, beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan lain kali. Chuck serius. Baru saja, ini adalah pertama kalinya mereka melakukannya, jadi Chuck ingin menebusnya. Chuck, tidak apa-apa. Aku serius. Dia meyakinkannya.
Queenie menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang terjadi hari ini adalah kecelakaan. Aku tidak ingin Chuck melakukan apapun untukku hanya karena itu. Aku juga bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Chuck memberitahunya dan menghela nafas. Seorang pria harus bertanggung jawab. Queenie tersentuh. Bagus. Dia membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Chuck mengikutinya saat dia ingin mengirim Queenie ke atas. Dia telah melakukan sesuatu yang salah dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Karena dia tidak menyangka bahwa dia akan mengambil Queenie. Sebelumnya, Zelda berada di kamar pribadi dan Chuck bisa saja membawanya. Tapi demi VT, dia menahan diri. Queen, meskipun dia menyebalkan, sosoknya sangat bagus. Chuck juga bisa tidur dengannya. Ada juga Charlotte, Lara. Chuck bisa saja melakukannya dengan semua wanita ini, tapi dia pikir itu akan menyakiti VT, jadi dia menahan diri sepanjang waktu. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia begitu impulsif hari itu. Dia bahkan melakukan sesuatu yang akan menyakiti VT. Chuck menghela nafas dengan sedih. Aku akan mengirimmu ke atas. Chuck berjalan mendekat. Tidak, Miss Jordan tidak akan mengetahuinya. Anda harus kembali sekarang. Queenie mengaku kecewa. Tentu saja, dia ingin dia mengirimnya ke atas. Chuck mengangguk. Sudah terlalu lama sejak mereka pergi, dan itu akan membuat Yvette khawatir dan curiga. Chuck tidak tahu apa yang akan terjadi jika Yvette mengetahuinya. Chuck masuk ke mobil dan pergi. Queenie memperhatikan saat mobil Chuck pergi. Dia kecewa dan naik ke atas. Dia juga masih kesakitan. Chuck mengemudi kembali dan naik lift ke pintu. Tanpa diduga, Chuck menabrak Susan. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Chuck masuk dengan ekor di antara kedua kakinya. Susan tahu bahwa dia ada di kamar mandi sebelumnya, dan dia bahkan menutupinya untuknya. Bagaimana kamu bisa menghadapi Yvette setelah apa yang kamu lakukan? Susan sedikit marah. Dia telah memasuki kamar mandi dan melihat setetes darah di tanah. Dia adalah wanita yang berpengalaman. Bagaimana mungkin dia tidak tahu jenis darah apa itu? Apakah kamu dan Queenie berhubungan seks di sana? Katakan yang sebenarnya. Aku melihat darahnya. Jangan bilang kamu melukai dirimu sendiri, karena aku tidak akan percaya. Susan menatap Chuck. Chuck cemas. Dia tidak menyangka Susan akan melihatnya. Itu pasti darah Queenie. Chuck harus masuk dan membersihkan kekacauan itu. Dia tidak boleh membiarkan Yvette mengetahui hal ini. Aku telah membantumu membereskan kekacauan ini. Apa kamu tidak merasa kasihan pada Yvette? Aku baru saja berbohong padamu, tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu tak tahu malu. Susan sangat marah. Chuck menghela nafas dan berkata padanya, kami telah melakukannya beberapa saat setelah aku memasuki kamar mandi. Ketika aku mengetahui bahwa dia bukan Yvette, itu sudah terlambat. Susan mengerutkan kening pada penjelasannya dan bertanya, sudah berapa lama Anda menahan diri? Chuck terlalu malu untuk mengatakan apapun. Susan memandang Chuck dari atas ke bawah. Kau dan Yvette belum melakukannya? Chuck menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menghancurkannya terakhir kali ketika kita akan melakukannya. Susan marah. Kalian masih bisa melanjutkan. Kenapa? Apa kalian takut aku akan menginjak kalian? Chuck merasa malu. Itu benar. Susan tahu segalanya karena dia adalah seorang wanita dengan banyak pengalaman. Aku akan melihat bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Yvette. Kamu baru saja mengambil keperawanan Queenie, apa yang akan kamu lakukan? Susan mencibir. Tolong jangan beritahu Yvette. Dia memohon. Inilah yang paling dikhawatirkan Chuck. Dia tidak bisa membunuh Susan, bukan? Dia tidak bisa melakukannya. Jika aku ingin memberitahunya, aku akan memberitahunya terakhir kali kamu menangkapku di toilet dan menciumku. Kemarahan Susan melonjak lebih tinggi. Dia melanjutkan dengan sinis, kamu sangat cemas. Apakah kamu belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya? Chuck menghela napas lega. Tampaknya Susan akan merahasiakan ini untuknya. Tetapi ketika sampai pada masalah ini, suasana menjadi canggung. Bagaimanapun, Chuck tahu bahwa Susan juga memiliki sosok yang baik. Baik, kamu berurusan dengan kekacauanmu sendiri. Susan tidak mau bicara lagi. Dia berbalik dan siap untuk masuk. Chuck mengulurkan tangan dan menahannya. Kamu masih berani menyentuhku? Kamu pikir aku ini apa? Susan memelototi Chuck. Chuck menggelengkan kepalanya dan dengan cepat berkata, bukan seperti itu. Saya ingin bertanya, apakah Anda baru saja membersihkan darah? Bagaimana menurutmu? Dia membentak. Susan melepaskan tangannya dan berjalan masuk. Chuck ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia masuk juga. Dia melihat Yvette membuat bubur untuknya. Chuck, kemari dan makan bubur sebelum tidur. Chuck merasa bersalah dan berjalan untuk memeluk Yvette. Terkejut, dia bertanya, ada apa? Tidak.
Dia berbohong. Jangan khawatir. Aku akan datang untuk tidur denganmu malam ini. Aku akan memelukmu, bagaimana dengan itu? Yvette tersenyum hangat. Dia bertanya-tanya, mengapa Chuck begitu lekat hari ini? Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Chuck mengangguk. Setelah makan bubur, dia pergi mandi. Begitu dia memastikan tidak ada darah di kamar mandi, Chuck keluar. Yvette memegang Chuck di lengannya dan mereka berdua berbaring di sofa. Ceka, tidurlah. Yvette menutup matanya. Dia bisa melihat bahwa Chuck sangat lelah. Karena rasa bersalah, Chuck tidak berani membiarkan tangannya berkeliaran. Keesokan harinya, Chuck ingat bahwa dia harus meminta Queenie untuk membeli pil pagi hari. Dia diam-diam memberi Queenie panggilan telepon. Queenie berkata di telepon, aku segera pergi membeli beberapa tadi malam. Jangan khawatir. Memang, dia tertidur ketika pikiran itu tiba-tiba menimpanya, jadi dia segera pergi ke toko obat untuk membeli pil. Hanya setelah meminumnya dia bisa tidur nyenyak. Chuck merasa nyaman. Hubungi saya kapanpun Anda membutuhkan bantuan dengan sesuatu. Baik. Dia menjawab. Menutup telepon, Chuck berpikir bahwa dia harus mengunjungi Queenie. Tentu saja, tujuannya bukan untuk memeriksa apakah dia telah minum pil, tetapi dia murni ingin melihatnya. Dia ingin memberikannya makanan bergizi, sesuatu yang baik untuk kesehatannya. Dia berpikir begitu, maka dia berencana untuk membelinya ketika dia kembali di malam hari. Kemudian, dia akan pergi mencarinya. Setelah mereka bertiga selesai sarapan, Yvette mengajak Susan keluar. Susan masih memiliki tatapan peringatan di matanya. Tak perlu dikatakan, Chuck mengerti. Ketika mereka pergi, Chuck pergi mencari Bibi Logan. Namun, saat ini, Bibi Logan sedang menunggu di sofa di rumah Chuck. Dia tiba-tiba melihat keluar, dan melalui jendela, dia menemukan bahwa ada bayangan yang menyilaukan dari rumah seberang. Ini adalah sebuah teleskop. Apakah dia sedang diawasi? Itu mungkin. Willa mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Bibi Logan, ini aku. Willa tersenyum. Dia berjalan dan membuka pintu. Ketika dia melihat Chuck, dia berkata, masuklah, Chucky. Oke. Bibi Logan, ayo keluar dan bersenang-senang hari ini. Chuck memikirkan tempat yang diinginkan Bibi Logan. Ya, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Tunggu sebentar, biarkan aku pergi mengambil sesuatu. Willa masuk ke kamar dan panggilan di ponselnya sudah tersambung. Dia berkata, aku sedang diawasi oleh seseorang di seberang rumah. Pergi dan tangani mereka, aku tidak ingin ada yang mengganggu Chucky dan aku saat kita keluar. Setelah menutup telepon, Willa mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar. Chuck membawa Willa ke bawah. Pada saat yang sama, Yvette berada di toko. Dia masih merancang tata letak restoran. Dia memikirkan bagaimana dia bisa menghemat biaya sambil memastikan restoran terlihat bagus pada saat yang sama. Ini adalah sakit kepala baginya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa di sebuah ruangan di gedung besar di seberangnya, ada seorang pria yang mengawasinya setiap bergerak dengan teleskop. Tiba-tiba, pria itu menerima telepon. Halo, Tuan Tua. Pria itu menyapa dengan hormat. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menemukannya? Ada suara milik orang tua di telepon. Aku tidak yakin, tapi aku sudah melihat targetnya. Ini pasti wanita itu. Pria itu menatap Yvette yang sibuk dan berkata, Tuan Tua, haruskah saya mengungkapkan diri? Orang tua itu menjawab, tidak perlu. Saat Anda mengungkapkan diri, Karen Lee pasti akan membunuh Anda. Terlebih lagi, Anda belum sepenuhnya yakin. Terus pantau. Ingat, Anda tidak diperbolehkan menunjukkan diri dalam situasi apapun. Jika tidak, Karen pasti akan mengetahuinya. Tuan Tua, apakah Karen Lee sekuat itu? Pria itu ragu-ragu saat dia bertanya. Bukankah dia hanya seorang wanita? Dia pasti bisa menghancurkannya sendiri. Jangan meremehkan kekuatannya. Bahkan 10 dari kalian bukan tandingannya. Orang tua itu menegur. Pria itu mengerutkan kening. Dia tidak percaya. Dia mengetahui keberadaan Karen, oleh karena itu tidak sulit untuk menemukan alamatnya setelah dia kembali ke negara itu dengan cara yang begitu terkenal. Dia ingin masuk sendirian sehari sebelumnya. Lagi pula, dia hanyalah seorang wanita, bukan? Dia ingin membunuh Karin. Ingat apa yang aku katakan. Pria tua di telepon mengingatkannya. Setelah menutup telepon, pria itu melihat foto di teleponnya. Itu foto Karen. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar sekuat itu? Saya tidak percaya itu. Saya akan menemukan Anda. Pada saat itu, Anda tidak bisa begitu rentan. Anda sangat cantik, tetapi sayangnya, putra Anda sudah sangat dewasa, sebaliknya. Senyum muncul di wajah pria itu saat dia berbicara. Dia terus menatap Yvette. Nona, apakah Anda orang yang saya cari?
Share.